Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Dwi Ariyanti Ramadhani, pada seri Hukum Perikatan dengan tema prinsip-prinsip perjanjian. Dalam prinsip-prinsip perjanjian, ada beberapa prinsip-prinsip yang pokok ya, yaitu yang pertama yaitu kebebasan berkontrak, kemudian kesepakatan ya, atau konsensus, ada prinsip itikat baik, prinsip kepribadian, dan prinsip proporsionalitas. Baik, kita kupas satu persatu. Yang pertama yaitu kebebasan berkontrak. Ya, prinsip kebebasan berkontrak atau disebut dengan freedom of contract. Menurut prinsip ini ya, para pihak itu bebas ya untuk membuat kontrak dan mengatur sendiri isi kontrak tersebut sepanjang sepanjang memenuhi ketentuan-ketentuannya. Yang pertama, bahwa dalam berkontrak itu harus memenuhi syarat sebagai suatu kontrak. Masih ingat 1320 ya, syarat sahnya perjanjian. Kemudian kontrak yang dibuat juga tidak dilarang oleh undang-undang. Ya. Kemudian kontrak itu juga sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Jadi tentu ada beberapa kontrak ya yang akan berbeda di suatu negara atau di antara dalam negara Indonesia sendiri, mungkin kebiasaan-kebiasaan kontrak yang ada di Jakarta mungkin akan berbeda dengan masyarakat adat di suku tertentu. Kemudian juga kebebasan berkontrak ini harus juga memenuhi ketentuan bahwa sepanjang kontrak tersebut dilaksanakan dengan adanya itikat baik. Ya, meskipun itikat baik ini juga salah satu dari prinsip kontrak itu sendiri. Di pasal 1338 KUH Perdata, Anda selalu tidak mungkin lupa ya dengan pasal ini, disebut dengan pasal yang isinya dengan asas kebebasan berkontrak atau Pacta Sunt Servanda, ya. Maka kebebasan berkontrak ini dibatasi oleh 1320, yaitu masih ingat kan mengenai syarat sahnya perjanjian. Kemudian dibatasi oleh pasal yang berikutnya yaitu 1332, 1333 dan pasal 1320 ayat 4. Jadi azas kebebasan berkontrak ini bukanlah azas yang dapat diterapkan sebebas-bebasnya, tetapi azas yang harus dihormati oleh para pihak ya, bahwa dalam membuat suatu perjanjian harus juga memperhatikan hak-hak orang lain. Jadi pembatasan kebebasan berkontrak itu dibatasi oleh hak-hak masing-masing para pihak itu sendiri. Ya, juga dibatasi oleh hukum yang berlaku dan ketertiban. Tadi ya, mengenai bagaimana kebiasaan dari suatu masyarakat ini juga harus diperhatikan ketika membuat suatu kontrak. Inilah esensi dari azas kebebasan berkontrak. Contohnya begini, ada si A dan si B ya, sepakat untuk membuat perjanjian. Maka kedua pihak, baik A dan B, itu tidak boleh ya membatalkan perjanjian secara sepihak. Mengapa? Karena di dalam perjanjian tersebut ada kepentingan pihak lain yang harus dilindungi. Ya. Contohnya saja misalnya B ini adalah seorang pembeli, ya pembeli furniture gitu ya, kursi. Dia mau beli sofa ke A, kemudian sofa itu harus dibuat dulu, ya. Tetapi karena sesuatu dan lain hal, kemudian A membatalkan perjanjian kepada B mengenai pemenuhan untuk mengirimkan barang, ya yang sudah dipesan oleh B, ya. Dengan alasan apapun maka perbuatan ini tidak boleh dilakukan. Karena ada kepentingan ya si B ini terhadap sofa yang telah dipesannya tadi. Ya, mungkin mau ada acara di rumah ya, ada tamu yang akan datang ya, kemudian akan menjadi berantakan acaranya ketika si A tidak bisa memenuhi isi dari perjanjiannya atau bahkan membatalkan. Kemudian maka ketika terjadi seperti ini yang dapat dilakukan oleh para pihak ya, jadi bukan membatalkan,
ya, maka mereka bersepakat untuk membatalkan perjanjian atas dasar itikat baik kedua pihak. Artinya tidak boleh salah satu pihak itu membatalkan secara sepihak. Ya, yang bisa mereka lakukan adalah mereka bertemu lagi ya, kemudian bersepakat melakukan kesepakatan untuk membatalkan perjanjian. Tapi atas dasar itikat baik. Tapi benar bahwa si A ini nggak bisa menyelesaikan untuk membuat sofa tadi, mungkin karena barang atau bahan baku untuk membuat sofanya ini dengan spek yang ditentukan yang mereka sepakati ini nggak ada barangnya, susah untuk dicari begitu ya, sehingga mereka sepakat oke lah kita berhenti saja perjanjian, kita batalkan bersama ya perjanjiannya, kecuali apabila ada cukup alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Misalnya ada undang-undang yang contoh kemarin ya, pandemi, maka ketika itu ada aturan bahwa tidak boleh ada kerumunan, tidak boleh ada aktivitas antar daerah gitu ya, tidak boleh aktivitas keluar di luar rumah, maka ini bisa dimaafkan. Artinya permaafannya artinya salah satu pihak tadi, si A tadi, bisa membatalkan perjanjian secara pihak, tapi bukan karena dia tidak beritikat baik untuk menyelesaikannya, tapi memang undang-undang menyatakan membolehkan. Jadi inilah sebagai alasan untuk pembatalan secara sepihak. Jadi pembatalan secara sepihak itu bisa dimungkinkan, tetapi ada alasan-alasan yang khusus ya, terutama apabila memang di dalam undang-undang itu boleh ya, diperbolehkan. Kemudian asas yang berikutnya atau prinsip yang berikutnya adalah kesepakatan atau konsensus. Jadi bahwa suatu kontrak itu sudah sah dan mengikat ketika tercapai kata sepakat. Jadi biasanya simbolnya itu dengan berjabat tangan ya. Berjabat tangan itu menyatakan bahwa kedua pihak itu telah sepakat. Tentunya jika syarat-syarat sahnya suatu perjanjian itu sudah terpenuhi. Masih ingat 1324-4-nya itu terpenuhi. Maka tidak ada kata lain ya, tidak ada hal lain selain bahwa kontrak itu berarti sudah disepakati. Kontrak tersebut pada prinsipnya sudah mengikat ya, dan sudah mempunyai akibat hukum setelah adanya kata sepakat. Kalau sudah berjabat tangan mereka bersepakat tadi, itu sudah mempunyai akibat hukum ya. Jadi kontrak atau perjanjian itu tidak harus tertulis ya. Kita nyatakan sepakat dengan berjabat tangan itu sudah menjadi sah ya bagi kedua belah pihak dan sudah mempunyai akibat hukum. Sehingga mulai saat itu juga sudah timbul hak dan kewajiban di antara para pihak. Nah, kesepakatan para pihak ini ya yang ditandai dengan apa yang dikehendaki pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Jadi kalau sudah sepakat itu kan berarti sudah tahu ya apa masing-masing hak dan kewajiban dari para pihak ini. Kalau tadi contohnya jual beli, maka si penjual itu kewajibannya apa terhadap pembeli? Kemudian kewajiban haknya apa dari pembeli dari penjual, gitu ya. Begitupun sebaliknya. Ya. Konsensus ini tidak akan ada apabila terdapat 3 hal. Kalau kita lihat di pasal 1321 ya, yaitu 3 hal itu. Yang pertama adalah paksaan, tuang, kekhilafan atau dwelling, dan penipuan atau bedrog. Juga tambahannya adalah apabila ada penyalahgunaan keadaan, misbruik van omstandigheden. Ya, jadi ada beberapa hal. Kalau 1321 ini paksaan, kekhilafan, ya, tuang, dwelling, bedrog, ya, ditambah satu lagi yaitu misbruik van omstandigheden. Nah, cacat pada kehendak, yaitu cacat pada yang terjadi apabila seseorang telah melakukan suatu perbuatan hukum. Padahal kehendak tersebut ya terbentuk secara tidak sempurna. Ya, jadi sebetulnya kehendaknya, keinginannya itu memang sudah cacat, ya sudah tidak sempurna. Maka apabila dilakukan dilanjutkan kesepakatannya, maka yang terjadi atau yang dicirikan di dalam cacat pada kehendak ini adalah ancaman atau paksaan, ya.
kalau perjanjian itu dibuat dengan ancaman atau paksaan, ini sudah cacat kehendak. Kan seharusnya para pihak yang membuat perjanjian itu kan sama-sama menginginkan perjanjian itu, tidak ada paksaan ya. Gak boleh si pembeli memaksa penjual atau penjual memaksa pembeli gitu ya. Maka yang kedua juga tidak boleh adanya kekeliruan atau kesesatan atau kekhilafan atau disebut dengan dwaling tadi, nggak boleh. Jadi secara sembunyi-sembunyi bahwa apa yang diperjanjikan itu mengandung kekeliruan. Ya, kita kembalikan lagi tadi ya, adanya itikat baik tadi. Kemudian penipuan, apalagi ini ya, penipuan tentu saja ini menyebabkan suatu perjanjian itu menjadi cacat. Juga penyalahgunaan keadaan. Misalnya karena salah satu pihak kemudian di masa perjanjian sebelum salah satu pihak tadi memenuhi prestasinya ya dalam keadaan tertentu, kemudian dia salah gunakan keadaan itu, misalnya si penjualnya atau pembelinya itu sakit ya, maka dia memperlama ya untuk melaksanakan prestasinya atau sebaliknya. Paksaan atau duang ini di 1323 kalau Anda baca bahwa paksaan yang dilakukan terhadap orang yang membuat suatu perjanjian merupakan alasan untuk batalnya perjanjian. Jadi kalau ada perjanjian yang dibuat dengan paksaan, maka ini menyebabkan batalnya perjanjian. Juga apabila paksaan itu dilakukan oleh seorang pihak ketiga untuk kepentingan siapa perjanjian tersebut tidak telah dibuat, maka ini juga bagian dari paksaan itu sendiri. Nah, dari pasal ini 1323 ini jelas ya bahwa suatu perjanjian yang terjadi di bawah paksaan ini dapat dibatalkan. Sedangkan perjanjian yang telah dibuat tersebut tetap merupakan perjanjian yang mengikat para pihak selama perjanjian tersebut belum dibatalkan. Jadi sebelum ada pernyataan atau sebelum ada putusan batal terhadap perjanjian tersebut, maka para pihak ini tetap mempunyai hak dan kewajiban di dalam perjanjian tersebut. Bagaimana dengan dwaling, yaitu kekeliruan atau kesesatan? Jika dalam perjanjian terdapat kesesuaian ya antara kehendak dan pernyataan, tetapi kehendaknya salah atau kehendak salah satu atau kedua pihak ini terbentuk secara cacat tadi ya. Ada hal-hal yang ditutupi tadi mengenai barang yang diperjualbelikan ya tidak dinyatakan dengan kondisi yang sebenarnya, ini menjadi kesesatan atau bahkan memang penipuan ya. Maka akibatnya dari kekeliruan ini harus ditanggung oleh dan menjadi risiko pihak yang membuatnya. Jadi siapa yang tadi yang membohongi, yang menyesatkan pihak lain, dialah yang menanggung risikonya ya. Demikian juga dengan bedrog, yaitu penipuan, apabila seorang itu sengaja dengan kehendak dan pengetahuannya menimbulkan kesesatan pada orang lain. Ya, jadi dengan sengaja ini ya. Jadi sebetulnya kuncinya itu adalah kata sengaja ini tadi. Penipuan dapat terjadi karena suatu fakta ya dengan sengaja disembunyikan. Tadi Ibu contohkan tadi ya. Barangnya sebenarnya itu nggak sebagus seperti yang digambar. Ini biasanya kalau Anda transaksi di online itu ya, gambarnya bagus ya. Ketika datang ternyata ada yang sobek ya, ada yang rusak ya, ada yang pecah sedikit gitu ya. Ini disembunyikan oleh si penjual misalnya. Atau bila suatu informasi dengan sengaja diberikan secara keliru. Jadi yang dimaksud barang yang diperjualbelikan itu tidak sesuai dengan yang dimaksud ya di dalam perjanjian itu, atau dengan menggunakan tipu daya lainnya, yang jelas pokoknya nipu ya, jadi penipuan. Maka ini dikatakan sebagai kehendak yang sengaja untuk menyesatkan orang lain. Nah, penyalahgunaan keadaan ini apabila seseorang tergerak ya karena keadaan yang khusus ya untuk melakukan suatu perbuatan hukum, di mana pihak lawan menyalahgunakan hal tersebut. Ini justru pihak lawannya yang menyalahgunakan apa yang sudah dilakukan oleh pihak yang lain.
Apabila merujuk di pasal 3, ya kalau kita lihat di New BW ya, ini terdapat beberapa keadaan yang dapat digolongkan dalam penyalahgunaan keadaan. Ya ini tidak diatur ya di dalam BW yang kita punya ya, karena BW yang punya kita umurnya sudah sangat tua. Yang pertama adalah keadaan darurat, kemudian ketergantungan, gegabah ya atau sembrono, kemudian keadaan kejiwaan yang tidak normal ya dari salah satu pihak, dan kurangnya pengalaman ya dari salah satu pihak. Ini adalah penyalahgunaan keadaan. Jadi sudah tahu mungkin lawannya ya atau pihak lainnya itu punya kelemahan-kelemahan yang Ibu sebutkan tadi, maka berarti pihak yang mengajak atau menyepakati tadi ini sudah menyalahgunakan keadaan. Ya, menyalahgunakan keadaan karena dia tahu lemahnya pihak yang lain, maka dia membuat suatu perjanjian. Nah, inilah kemudian pentingnya suatu perjanjian itu ada pada itikat baik ya atau good faith. Ya, kita tidak bisa lepas dari pasal 1338 ayat 3 ketika kita berbicara tentang good faith ini. Di pasal 1338 ayat 3 ini dikatakan bahwa para pihak yaitu kreditur dan debitur harus ya melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. Jadi yang Ibu sampaikan tadi sebelumnya ya, kemudian ada sampai dengan penipuan tadi, itu sebenarnya dikunci oleh pasal 1338 ayat 3 ini. Ya, jadi semua pihak itu tetap harus melaksanakan substansi atau isi dari kontrak itu sendiri. Nah, orang yang berikat baik menaruh kepercayaan ya sepenuhnya kepada pihak lawan yang dianggapnya jujur dan tidak menyembunyikan sesuatu yang buruk ya, yang kemudian hari dapat menimbulkan suatu masalah atau kesulitan ya bagi pihak yang lain atau bahkan bagi dia sendiri juga ya, para pihak ini. Akhirnya perjanjian menjadi batal, perjanjian tidak dapat dilaksanakan dan seterusnya ya. Baik, kita lanjutkan. Itikat baik ini suatu sikap batin ya atau keadaan kejiwaan manusia. Karena itikat baik itu sebenarnya tidak bisa terlihat secara kasat mata ya. Tidak bisa kita melihat orang ini punya itikat baik ya. Sampai terbukti bahwa orang tersebut melakukan pengingkaran ya terhadap perjanjian. Ya. Itikat baik ini tercermin baik mulai dari perencanaan ya, ini hanya feeling saja dari para pihak nih ya, apakah pihak lawannya itu punya itikat baik atau tidak. Maka akan ini beberapa hal ini adalah beberapa bagian dari indikator-indikator yang bisa kita lakukan ya untuk mengetahui apakah pihak lawan itu punya itikat baik untuk melakukan perjanjian bersama kita ya. Kita bisa mulai dari bagaimana dia merencanakan perjanjiannya. Jadi bisa terlihat ya dari draft kontrak yang disodorkan mungkin kepada kita. Kemudian bagaimana membuat perjanjiannya ya, membuat kesepakatannya sampai kepada pelaksanaan dari isi perjanjian itu. Ya. Kalau dia punya itikat baik, maka dia bersegera untuk memenuhi isi kontrak atau isi perjanjian, atau mengupayakan ya semampunya ya semaksimal mungkin untuk memenuhi perjanjian meskipun dia ada kendala-kendala. Paling tidak ada komunikasi antara para pihak. Nah, ini adalah itikat baik. Nah, pengertian subjektif dan objektif ya. Jadi kalau kita di dalam atau menjas apakah seseorang itu beretikat baik atau tidak ya. Ada beberapa hal ya, ada dua hal yang bisa kita lihat dari sisi subjektif dan objektif. Subjektifnya, jadi itikat baik ini dalam pengertian subjektif diartikan sebagai kejujuran seseorang yang ada pada waktu diadakannya perbuatan hukum. Apa itu perbuatan hukumnya? Yaitu melakukan kesepakatan tadi ya, perjanjian. Objektifnya
adalah ketika pelaksanaan suatu perjanjian. Nah, kelihatan ya orang itu mempunyai etikat baik atau tidak. Ya, harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa yang dirasa sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat. Gak boleh dia menyembunyikan tadi hal-hal yang harusnya disampaikan kepada pihak lain ya. Kemudian secara patut juga kalau dia mau membatalkan atau penundaan ya untuk melaksanakan prestasi itu secara patut. Kepribadian yaitu prinsip yang berikutnya yaitu prinsip personality atau kepribadian. Di pasal 13-15 dikatakan bahwa tak seorang pun dapat mengikatkan dirinya atas namanya sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya sendiri. Ya. Kemudian asas proporsionalitas yang terakhir yaitu adanya keseimbangan dalam berkontrak, posisi atau kedudukan para pihak ini harus sama. Ya, hak dan kewajiban para pihak pun juga seimbang. Karena sebetulnya kalau kita bicara soal keadilan ya, maka tidak ada yang benar-benar adil. Yang adil itu sesuai dengan proporsionalitasnya, ya, para pihak itu. Jadi kalau dalam perjanjian, ya, yang utamanya adalah memenuhi isi perjanjian sesuai dengan yang diperjanjikan, ya. Jadi inilah letak proporsionalitas. Memang sekilas tidak ada yang berbeda antara asas proporsionalitas dengan asas keseimbangan. Tapi sebetulnya sejatinya itu dua hal yang agak sedikit berbeda ya. Kalau proporsionalitas itu ya para pihak ini akan bertanggung jawab terhadap kewajibannya, masing-masing kewajibannya. Tetapi kalau keseimbangan maka ini berkaitan dengan pemenuhan dari prestasi ya. Ini disampaikan oleh Profesor Agus Yudahernoko ya, prinsip proporsionalitas ini. Jadi kalau kita lihat menurut beliau perbedaan dari keseimbangan dan proporsionalitas, di mana keseimbangan ini adalah kesamaan sebanding dalam jumlah ya, ukuran atau posisi ini sama. Jumlahnya, ukurannya, posisinya itu sama. Dalam perspektif kontrak ya, asas keseimbangan ini diberikan penekanan pada posisi tawar para pihak ini harus seimbang. Jadi nggak boleh ada yang lebih superior ya, ada yang inferior, nggak boleh. Jadi harus seimbang. Ya, tidak adanya keseimbangan para pihak mengakibatkan kontrak itu menjadi tidak seimbang dan membuka peluang adanya intervensi penguasa untuk menyeimbangkannya. Ini bisa Ibu contohkan misalnya perjanjian kerja. Perjanjian kerja itu bukan dalam konteks suatu keseimbangan. Mana ada perjanjian kerja yang seimbang? Karena apa? Seorang pekerja ya, kalau di Undang-Undang Ketenagakerjaan, buruh itu menandatangani kontrak di depan majikan. Yang punya kuasa sebetulnya buruh atau majikan? Majikan tentu saja, karena dia yang punya perusahaan, dia yang punya uang, punya kuasa untuk membayar buruh. Di mana di sini buruh butuh pekerjaan. Jadi kalau si calon bosnya nggak setuju, maka dia tidak bisa melaksanakan kontrak itu. Inilah yang disebut dengan keseimbangan. Jadi keseimbangan itu ya jumlahnya, ukurannya, posisi. Kalau tadi contoh perjanjian kerja itu posisinya tidak seimbang. Ya. Kemudian proporsionalitas seringkali sekadar dipahami dalam konteks hukum pembuktian. Biasanya ini baru muncul ketika terjadi sengketa, ya, sampai ke meja hijau di persidangan. Nah, ini baru muncul, ya, baru muncul prinsip mengenai proporsionalitas ini. Meskipun pada dasarnya azas proporsionalitas harus dimaknai sebagai pembagian hak dan kewajiban menurut proporsi yang meliputi segenap aspek yang ada dalam kontrak ya secara keseluruhan. Ya, jadi proporsi bagaimana hak dan kewajiban dari para pihak inilah yang lebih ditekankan pada proporsionalitas, bukan pada jumlah ya, bukan pada volume ya, bukan lagi pada posisi. Karena sejatinya suatu perjanjian itu harus dibuat oleh para pihak dengan posisi yang seimbang. Jadi keseimbangannya itu sudah terpenuhi dulu, baru kita bicara proporsionalitas.
ketika terjadi permasalahan antara para pihak dalam pemenuhan kewajiban. Baik, sampai di sini materi kita. Tentu saja untuk memperdalam ya, Anda bisa mencoba ya untuk mengkaji ya beberapa artikel yang terkait dengan perjanjian jual beli. Ya, ini bisa diklik ya, nanti Anda bisa cari dari judul-judul ini ya melalui Google Scholar mungkin. Perjanjian sewa menyewa apartemen ya. Kemudian perjanjian kerja ya seperti Ibu sampaikan tadi. Tugasnya adalah mengidentifikasi artikel-artikel di bawah ini. Analisa prinsip-prinsipnya yang terkandung dalam perjanjian-perjanjian itu. Jadi misalnya di perjanjian jual beli, prinsip-prinsip apa yang terkandung dalam perjanjian jual beli. Demikian juga dengan perjanjian sewa menyewa apartemen, ya prinsip-prinsip apa yang terkandung di dalam perjanjian sewa menyewa. Demikian juga dengan perjanjian kerja, ya. Nanti tentu saja Anda bisa melihat dari meluaskan ya beberapa prinsip-prinsip yang terkandung dalam perjanjian-perjanjian tersebut untuk dianalisa. Baik, demikianlah pertemuan kita kali ini. Terima kasih ya, jangan lupa like, subscribe, dan kalau mau tanya jangan lupa ya isi komen di YouTube Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Dan sampai jumpa pada video seri Hukum Perikatan selanjutnya. Salam bela negara.